mereka bisa mengetahui aktivitas Ikuo, dan kapan mereka mulai mengintai Ikuo? Kita mulai lagi chapter ini dengan judul Public. Salah satu dari mereka mengancam Ikuo untuk memberikan flash disk itu. Dengan panik, Ikuo merelakan flash disk itu diambil mereka sambil menanyakan siapa gerangan mereka itu. Mereka berdua menyebut Badum. Si penodong itu kagum dengan Ikuo karena meskipun dalam keadaan ditodong pistol, ia masih saja ingin mengulik informasi tentang hal di sekelilingnya. Sayangnya, pertanyaan Ikuo tak dijawab oleh mereka, malah justru Ikuo digetok oleh itu pistol hingga ia pingsan. Tak lama, Ikuo kembali sadar. Dengan masih merasakan sakit bahkan berdarah akibat digetok keras oleh pistol itu. Pelan-pelan Ikuo berjalan ke sebuah rak buku di mana terdapat ponsel yang sedang aktif merekam. Dari situ Ikuo berpose sambil mengatakan misi selesai. Lah, misi selesai? Misi apaan yang dimaksud? Oh, ternyata Ikuo merekam aktivitasnya sebelum dua polisi itu datang. Ikuo pun langsung menelpon Tatsuya yang ternyata Tatsuya lah orang yang membuat skenario misi ini. Karena sedari mereka pulang dari perusahaan Arcana, mobil mereka udah dibuntuti oleh seseorang. Dan data flash disk yang diambil untungnya sudah di backup oleh Tatsuya. Meskipun kembali, Ikuo menjadi tumbal untuk kesekian kalinya. Tatsuya penasaran, menanyakan apakah Ikuo mengetahui siapa yang menyerangnya, apakah sama-sama petugas polisi. Ikuo pun berpikir demikian, tetapi ia mengira bahwa mereka adalah polisi yang disebut dengan PSB atau Biro Keamanan Publik, sebuah cabang unit keamanan dari polisi Tokyo yang sama seperti polisi pada umumnya, tetapi dijalankan secara independen. Kadang mereka menganggap remeh polisi Jepang dan menganggap unit mereka itu adalah polisi paling elit. Nah, biasanya target mereka itu seperti menyelidiki kelompok sayap kanan komunis, mata-mata, dan tindakan terorisme internasional. Hanya sedikit orang yang mengetahui pergerakan mereka. Hanya otoritas pemerintahlah yang berwenang dan tujuan mereka hanya satu, yaitu melindungi negara Jepang. Sangat nasionalis ya. Usai perbincangan dengan Tatsuya, Ikuo memikirkan apakah unit PSB terlibat dalam tragedi 15 tahun yang lalu atau salah satunya yang memiliki arloji emas. Dikarenakan penyelidikan mereka acap kali dilakukan dengan tidak melalui prosedur yang benar atau ilegal. Apalagi pengalaman Ikuo dan Tatsuya yang sudah berurusan dengan unit PSB di beberapa chapter sebelumnya, yaitu, ya betul, Kujo Takaki. Ikuo sendiri meyakini bahwa unit PSB belum menyadari kehadiran Ikuo dan Tatsuya yang masih mencari kebenaran dengan berlindung di balik kepolisian dan dunia bawah, sembari menguatkan tekad untuk lebih cepat mengungkapkan tabir gelap ini sebelum unit PSB atau pihak lain mendahului. Saat sedang pose Sigma dari MC kita ini, telepon Ikuo berdering. Saat Ikuo angkat, aura Sigmanya yang tadi hilang akibat teriakan seseorang dari ponselnya. Dia bilang bahwa berkali-kali Ikuo dihubungi, susah banget. Kayak pejabat. Pembelaan Ikuo sih gara-gara nggak nyadar ya. Saya malesan. Ternyata Ikuo diminta untuk datang ke sebuah tempat. Di sepanjang jalan pun ia meluapkan keluh dan kesahnya pasca keluar dari rumah sakit. Hingga panel berpindah ke Hibino yang memarahi Ikuo yang terlalu lambat datang. Dan di belakangnya banyak sekali rekan-rekan Ikuo yang sedang minum. Loh, ini di mana? Ternyata mereka berada di sebuah kedai dan Ikuo disuruh duduk oleh Hibino yang masih tidak dimengerti Ikuo, yang dikiranya mereka semua sedang melakukan penyelidikan.
Kandori pun mengomeli Ikuo yang pikirannya hanya kerja dan kerja saja. Begitupun Kura dan rekan-rekan lainnya. Dan hey, kita kembali melihat Minowa kembali dan ada ketua Mishima di sana pula. Ternyata dibilang oleh ketua Mishima bahwa ini adalah perayaan Ikuo yang sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dikarenakan pekerjaan mereka yang terlalu sibuk, oleh karena itu mereka mengadakan perayaan ini. Ikuo pun terkejut. Rekan-rekannya pun menyalami Ikuo dan ada juga yang rese kepada Ikuo. Hibino sendiri juga memberikan sebuah hadiah kepada Ikuo, dan itu adalah sepatu sneakers baru. Hibino juga menambahkan bahwa ia nggak punya pengalaman dalam memberikan hadiah untuk cowok. Makanya dia mengajak Yahiro untuk membantunya. Hibino sendiri memberikan selamat dan menyemangati Ikuo. Sontak Ikuo menjadi terharu dan berterima kasih kepada Hibino. Tapi aura menakutkan Kura di belakangnya ngebuat Ikuo agak jiper. Mishima juga bilang bahwa ia mendapatkan perintah dari unit polisi metropolitan atau MPD untuk memutasi Ikuo. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Mishima. Mendengar itu dan melihat suasana ini semua, ternyata bukanlah sebuah hari sial yang Ikuo dan kita pikirkan. Dan itu semua membuat ia sangat dekat dengan kesatuan polisian ini. Dan chapter ini pun selesai.